Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nurika Febrianti, NIM E2019-1082. Di sini saya akan menanggapi video tentang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama yaitu pengertian OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan secara terintegrasi atau menyeluruh. Pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan antara lain pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu asas-asas otoritas jasa keuangan. Asas yang pertama yaitu asas independensi. OJK melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian asas yang kedua yaitu asas kepastian hukum. OJK memberi jaminan dan mengarahkan lembaga keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, baik pihak penyelenggara lembaga keuangan syariah maupun nasabah. Kemudian asas yang keempat yaitu asas keterbukaan. Misalnya terbuka atas apa saja tugas dan wewenang OJK. Kemudian asas yang kelima yaitu asas profesionalisme. Karyawan yang bekerja di OJK sudah pasti profesional dan mempunyai potensi. Kemudian asas yang keenam yaitu asas integritas. Artinya jujur, taat peraturan, dan tanggung jawab. Kemudian asas yang terakhir yaitu asas akuntabilitas. Kegiatan yang dilaksanakan di OJK sudah pasti terencana, terlaksana, dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas OJK. Tugas OJK yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Kemudian yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu wewenang OJK. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen, serta tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Kemudian yang kesembilan adalah memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian tugas yang terakhir yaitu OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.